Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kepuasan konsumen atau pasien di rumah sakit, di mana hal ini menjadi sangat penting karena kepuasan pasien atau konsumen di rumah sakit itu akan berkaitan terhadap kemajuan dari rumah sakit itu sendiri, karena tanpa pasien rumah sakit tidak akan menjadi berkembang. Nah, sehingga kepuasan konsumen itu menjadi hal yang menjadi prioritas yang harus dijaga oleh pihak rumah sakit itu sendiri. Pengertian kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap suatu kinerja atau harapannya. Jadi dia itu membandingkan antara kesan atau harapannya terhadap suatu produk dengan realita yang dia rasakan. Itu adalah kepuasan. Nah, kepuasan ini sendiri bisa menjadi kepuasan yang menyenangkan, berarti dia merasa sangat puas, atau yang mengecewakan, berarti dia tidak akan merasa puas, sehingga dia akan meninggalkan pelayanan tersebut atau produk tersebut. Nah, untuk kepuasan pasien itu sendiri berarti perasaan senang atau puas dari individu karena terpenuhinya harapan dan keinginan dalam menerima jasa pelayanan kesehatan. Yang kenapa ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan? Karena pasien itu sendiri hal yang paling utama mereka butuhkan ketika mereka di rumah sakit itu adalah jasa pelayanan kesehatan. Kemudian faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan itu apa saja sih? Ada 4. Yang pertama, kualitas produk atau jasa. Jadi ini kaitannya kualitas produk yang diberikan atau jasa yang diberikan itu mempengaruhi kepuasan dari pasien itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, untuk nomor 2 itu kualitas produk atau jasa itu berkaitan dengan produk obat yang diberikan. Jasa itu mulai dari jasa dokter, perawat, farmasis, dan lain-lain, itu mempengaruhi kepuasan dari pelanggan itu sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah kualitas pelayanan. Nah, di mana kualitas pelayanan ini adalah kualitas yang diberikan ketika melayani pasien. Bagaimana sih sikap kita sebagai seorang pemberi pelayanan kesehatan terhadap pasien yang ada di rumah sakit. Nah, itu juga mempengaruhi kepuasan pasien. Nah, yang ketiga itu faktor emosional. Jadi kita sebagai seorang pelayanan kesehatan, kita harus menjaga faktor emosional kita agar tidak mempengaruhi kepuasan pasien. Terkadang kan karena lelah, kadang kita memiliki emosional yang lebih tinggi sehingga pasien merasa terjadinya miskomunikasi antara kita dengan pasien. Kemudian yang keempat itu harga dan biaya. Harga dan biaya ini otomatis pasien pasti menginginkan harga yang terjangkau dengan kualitas pelayanan yang sangat baik. Kemudian untuk pendapat lain mengatakan bahwa kepuasan itu berkaitan dengan kinerja ini sendiri. Nanti ada penjelasan di berikutnya. Kemudian keandalan seberapa bisa sih kita sebagai seorang pelayanan kesehatan itu menjadi andalan bagi pasien yang berobat di sana. Nah, itu masuknya keandalan. Nanti ada penjelasan yang lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, kesesuaian dengan spesifikasi. Ini maksudnya ya spesifikasi, misalnya kalau orang penyakit dalam itu berobatnya pada spesialis penyakit dalam. Nah, di sana ada nggak spesialis penyakit dalam? Itu maksudnya sesuai nggak spesifikasi yang diberikan pada promosi dengan yang ada pada lokasi. Kemudian yang berikutnya, ini bisa juga dikaitkan dengan contoh peralatan, itu kesesuaian dengan spesifikasi. Kemudian service ability, ini pelayanan yang diberikan.
bagaimana kita memberikan pelayanan. Ini penjelasannya ada di slide berikutnya. Kemudian estetika ini berkaitan dengan apa yang dilihat, apa yang dilihat di rumah sakit, misalnya gedungnya besar, peralatannya lengkap, dan yang terakhir adalah kualitas yang dipersepsikan. Itu adalah pendapat lain yang mempengaruhi tingkat kepuasan dari pasien itu sendiri. Nah, sekarang kita lanjutkan penjelasannya masing-masing poinnya. Yang pertama, kinerja itu merupakan karakteristik yang inti, pelayanan inti yang telah diterima oleh pasien, di mana dia berkaitan dengan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan dalam pemberian jasa pengobatan, sehingga kesembuhan yang relatif cepat. Nah, berarti kalau kita cepat, mudah, dan nyaman memberikan jasa pengobatan, itu berkaitan dengan performance. Kemudian keandalan ini seperti yang saya bilang tadi, seberapa besar sih kita mampu menjadi andalan bagi masyarakat ketika mereka berobat, dengan keluhan-keluhannya kita mengatasi keluhan tersebut dengan baik. Itu keandalan. Kemudian kesesuaian dengan spesifikasi itu tadi, memenuhi standar atau tidak. Kemudian dokternya sesuai enggak spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Itu kesesuaian dengan spesifikasi. Kemudian masuk lagi ke service ability, ini berkaitan dengan kecepatan dan kompetensi dalam mengatasi keluhan pasien atau berkaitan dengan pelayanan lah ya. Kemudian estetika tadi saya bilang berkaitan dengan panca indera, di mana dia akan melihat peralatannya modern, arsitektur rumah sakitnya bagus atau tidak, kemudian tempat rumah sakitnya sejuk atau tidak. Nah, itu kaitan dengan estetika apa yang dirasakan oleh panca indera dari pasien. Kemudian kualitas yang dipersepsikan ini berkaitan dengan reputasi dari rumah sakit itu sendiri sebelumnya. Kepuasan pelanggan ini merupakan indikator yang digunakan oleh rumah sakit untuk mengukur mutu pelayanan di rumah sakit. Bisa dilihat dari jumlah keluhan, kritik yang dibaca pada surat pembaca, kemudian ada pengaduan malpraktek dan lain-lain. Itu untuk melihat kepuasan pelanggan itu sendiri, salah satunya dengan cara seperti itu. Kemudian contohnya di kefarmasian itu diukur dengan pelayanan penyiapan obat. Sebagai contoh, misalnya untuk menjaga kualitas, jika pelayanan obat racikan dokter seperti obat dalam bentuk serbuk terbagi itu dilayani 15 menit. Nah, kalau lebih dari 15 menit nanti dapat diskon. Nah, itu maksudnya. Jadi kefarmasian bisa dicontohkan dalam pelayanan penyiapan obat untuk mengukur kepuasan pelanggannya. Kemudian ini cara mengukur kepuasan itu sendiri ada 4 cara. Yang pertama mengukur kepuasan yang pertama yaitu dengan sistem keluhan dan saran. Ini biasanya dibuat dalam bentuk kotak saran, atau bisa jadi nomor telepon keluhan, atau bisa juga melalui email. Jadi keluhannya bisa dikirim ke sana. Itu cara mereka mengukurnya bisa dari sana. Kemudian yang kedua, survei kepuasan. Ini biasanya dilakukan oleh mahasiswa dan wujudnya biasanya dalam bentuk skripsi atau tugas akhir, di mana bisa mahasiswa tersebut bisa pihak kampus yang sedang bekerja sama dengan rumah sakit, atau bisa mahasiswa yang sedang penelitian di rumah sakit. Kemudian yang ghost shopping ini kegiatan mengukur kepuasan dengan cara mengutus seseorang untuk pergi ke tempat rumah sakit lain, di mana dia di sana melihat di rumah sakit tersebut apa sih yang menjadi menarik bagi pasien tersebut untuk bisa berkunjung ke sana. Nah, kemudian lost customer service ini artinya menganalisa untuk customer yang sebelumnya berobat sama kita tiba-tiba pergi berobat di tempat lain. Nah, ini dianalisa apa sih alasan-alasan dari customer tersebut berpindah ke tempat lain. Jadi
konsumennya dihubungi dan ditanyakan alasannya. Kemudian aspek apa saja sih yang mempengaruhi kepuasan pasien itu sendiri? Yang pertama, sikap staf, dari mulai dokter hingga satpam, kemudian kualitas perawatan, kemudian prosedur administrasi. Ini yang paling sering mempengaruhi kepuasan pasien, yang administrasi yang berbelit-belit, dan terakhir adalah fasilitas. Kemudian hasil dari kepuasan itu sendiri ada 3. Yang pertama, yang dia rasakan performance itu lebih kurang dibandingkan dengan ekspektasi yang dia bayangkan sebelumnya. Nah, inilah yang menimbulkan ketidakpuasan pasien itu sendiri. Jadi kalau seandainya ketemu performance-nya tidak sesuai dengan ekspektasi, maka pasien berarti tidak puas. Kemudian yang kedua adalah performance-nya sama dengan ekspektasi. Nah, kalau ini pasiennya puas. Nah, kemudian yang terakhir adalah performance-nya lebih besar atau yang dia rasakan tuh lebih dari yang dia bayangkan. Nah, itu berarti pasiennya sangat puas atau pelayanannya sangat bagus. Apa penyebab ketidakpuasan pasien itu tersendiri? Pertama adalah gagalnya komunikasi. Adanya komunikasi yang tidak tersampaikan antara pelayanan kesehatan dengan pasiennya. Kemudian krisis waktu. Nah, tahu kondisi pasien yang di rumah sakit itu kan kadang bermacam-macam dan butuh penanganan yang sangat cepat. Nah, pada waktu tertentu kadang ada hal-hal yang tidak bisa cepat tertangani. Itu maksudnya krisis waktu. Jadi krisis waktu ini harus kita antisipasi, yang paling utama itu oleh pelayanan kesehatan. Yang ketiga itu kualitas produk dan jasa. Yang terakhir adalah harga dan biaya. Nah, itu adalah yang mempengaruhi ketidakpuasan. Baiklah, saya akhiri itu penjelasan dari saya mengenai tingkat kepuasan pasien terhadap rumah sakit. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.